Tuhan, kami mohon Kau sekali lagi berbicara kepada setiap kami, memperlengkapi kami dengan firman-Mu, supaya kami boleh berjalan sebagai domba-domba-Mu, mengikuti Engkau, gembala kami yang baik. Singkirkan setiap halangan, apapun yang bisa merusak konsentrasi kami, baik di sini maupun di rumah. Biarlah hati, pikiran kami boleh sepenuhnya tertuju kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh sungguh mengerti dan terbuka kepada Engkau ajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Lukas 7 ayat 20 sampai 23. Lukas 7 ayat 20 sampai 23, silakan membuka Alkitab saudara sekalian. Kita akan membaca 4 ayat ini. Lukas 7 ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan, ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tair, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat 23, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini ayat yang menjadi renungan kita ya. Yang berbahagia atau yang diberkati adalah orang yang tidak menjadi kecewa sampai akhirnya menolak Yesus. Saudara, setiap kita itu hidup dengan satu ekspektasi ya. Nah, ini ada satu gambar saya mau perlihatkan pada saudara. Ada seorang mau berpergian ke salah satu negara dekat Indonesia. Dia mau pesan hotel. Ini gambar hotelnya saudara sekalian ya. Jadi kalau tidur di hotel itu dapat kolam renang seperti ini. Wah, dia dengan sangat senang sekali, dengan ekspektasi yang tinggi ya, berangkat ke negara tersebut, membooking hotel itu, dan dia akan menikmati kolam renang ini. Saudara sekalian, apa dikata itu merupakan ekspektasinya, ternyata yang di lapangan dalam kenyataannya tidak seperti itu. Dia memposting foto seperti apa kenyataannya ketika sampai di hotel. Seperti ini saudara sekalian ya. Ternyata fotonya ambil dari mana kita nggak tahu ya, tetapi kenyataannya itu bukan kolam renang, bak mandi. Dan untuk naiknya pun perlu ada tangga begitu kan. Saudara, ini serius adalah foto yang diposting oleh seseorang ya, yang menjadi seorang turis begitu ke salah satu negara di Asia Tenggara. Tentu sekarang hotel itu sudah nggak pasang foto ini lagi saudara sekalian ya, karena laporan banyak sekali. Apa yang diharapkan orang, yang diiklankan berbeda dengan kenyataan. Maka orang yang mengalami hal ini kecewa ya. Saudara, apa itu kecewa? Kecewa itu adalah ketika ekspektasi kita tidak sesuai kenyataan. Kenyataannya jauh lebih buruk dari pengharapan kita. Nah, orang bisa jadi kecewa dalam banyak hal, termasuk dalam pernikahan. Ada istri punya ekspektasi kalau menikah, kalau seorang suami Kristen yang baik itu harusnya begini ya. Ternyata suaminya tidak seperti ekspektasinya. Demikian pula seorang suami punya ekspektasi ya, pengharapan seorang istri Kristen yang baik itu seperti A, B, C, D. Ternyata tidak memenuhi ya. Kenyataannya istrinya tidak seperti itu. Demikian pula ada orang mengharapkan gereja itu harusnya namanya gereja itu orang kudus semua, atau sudah dibasuh oleh darah Yesus. Ya, tidak ada gosip-menggosip, fitnah ya. Tidak ada orang serakah, orang nggak ada, itu seharusnya nggak ada. Ternyata masih ketemu di dalam gereja ya, tidak sedikit seperti itu. Maka kecewa kepada gereja, kecewa kepada iman Kristen. Dan ada banyak contoh lainnya saudara sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah seorang Kristen yang sudah diselamatkan,
yang sungguh-sungguh sudah terima anugerah Tuhan, bisa mengalami kekecewaan. Bisa disappointed, ya, bahkan kecewa sama Tuhan. Saudara, jawabannya adalah bisa. Kalau nggak bisa, Tuhan Yesus nggak akan ngomong kalimat tadi, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bisa sekali seorang Kristen yang sudah mengalami keselamatan, menerima anugerah Tuhan itu, mengalami kekecewaan. Ada orang, saudara sekalian ya, berhenti berdoa loh. Kenapa kamu nggak doa lagi? Doa terus enggak? Percuma. Saya bertahun-tahun berdoa untuk kesembuhan orang yang saya kasihi. Saya minta gereja doakan. Mana hasilnya? Sampai hari ini tambah parah. Jadi dia tidak lagi berdoa. Karena dia punya ekspektasi, dia punya pengharapan kalau sudah banyak orang berdoa, sudah bertahun-tahun berdoa, seharusnya ya kita nggak perlu berdoa untuk hal ini lagi. Sudah sewajibnya Tuhan menjawab ya, karena begitu banyak yang berdoa. Saudara sekalian, itu sebabnya dia tidak lagi berdoa, pelan-pelan tidak lagi ke gereja. Apalagi di masa pandemi ini, dia betul-betul ya, tidak lagi ada kontak dengan gereja, saudara sekalian. Jadi bisa seorang Kristen yang sudah diselamatkan itu, dalam situasi tertentu digoda untuk merasa kecewa kepada Tuhan. Dan Tuhan mengerti pergumulan dan godaan yang menimpa kita. Ya, karena banyak sekali dalam hidup ini, impian, ekspektasi kita berbeda dengan kenyataan. Dan itu yang menjadikan kita kecewa. Tapi kita mau renungkan perkataan Yesus pada pagi hari ini. Lukas 7 ayat 23 tadi ya. Berbahagialah atau diberkatilah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Itu yang harus kita pegang. Saudara, arti kata kecewa apa sih sebetulnya? Kan kita tadi bicara ekspektasi nggak sesuai kenyataan. Itu kan definisi kita. Tapi di Alkitab kecewa itu apa? Itu menggunakan satu kata yang sama dengan kata skandal, ya, skandalizo. Itu artinya nggak cuma kecewa, merasa terjebak. Nah, itu salah satu artinya. Merasa terjebak. Yang kedua, tersinggung. Tersinggung, ya. Yang ketiga, berpikir ulang. Aduh, kalau begini mah nggak mau. Nah itu, berpikir ulang. Yang keempat, kecewa artinya. Yang kelima, syok. Jadi nggak cuma kecewa loh orang dalam mengikut Tuhan ini yang Yesus maksudkan, berbahagialah orang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Maksudnya artinya tuh luas ya. Ada orang kalau tahu begini nggak mau jadi Kristen. Ada yang berpikir begitu. Ada juga yang berpikir kalau begini kok Tuhan seperti ini ya, tersinggung dia. Ya, ada juga berpikir, wah kok saya seperti terjebak ya melayani Tuhan. Ada yang begitu. Ada yang syok, saudara sekalian. Kok jadi Kristen begini? Saudara, apa itu akar kekecewaan yang Yesus bicarakan di sini? Saudara, akar kekecewaan adalah simple ya. Kalau menurut apa yang firman Tuhan katakan, kita bisa simpulkan begini. Akar kekecewaan adalah memaksakan Tuhan masuk ke dalam konsep kita tentang Dia. Tuhan itu harusnya, kalau saya udah doa, saya sudah ibadah, saya sudah pelayanan, saya sudah belajar firman Tuhan, harusnya A, B, C, D. Ya, jadi kita punya ekspektasi kepada Tuhan. Dan sekali lagi saudara sekalian, kita mau Tuhan seperti konsep kita. Apakah konsep kita itu pasti salah? Enggak. Konsep kita mungkin benar. Berdasarkan Alkitab, berdasarkan kita baca buku Kristen yang baik, berdasarkan kita dengar khotbah-khotbah yang baik. Tapi saudara sekalian, kita lupa pikiran kita itu terlalu terbatas. Jadi kalau Tuhan yang tidak terbatas mau dicekokkan di dalam pikiran kita itu, pasti kita kecewa. Meskipun yang kita tahu itu benar tentang Tuhan. Saudara, Tuhan tidak sama dengan konsepku tentang Tuhan. Konsepku tentang Tuhan mungkin benar ya, benar karena berdasarkan khotbah, firman Tuhan, buku yang kita baca yang baik ya, semuanya sesuai kebenaran. Tapi Tuhan itu maha besar, maha kuasa, tidak bisa dimasukkan ke dalam pikiran kita yang terbatas. Tuhan berkata, sejauh setinggi langit dari bumi, demikian tingginya pikiran Tuhan di atas pikiran kita, rancangan ya. Saudara, kita lihat Yohanes Pembaptis. Apakah Yohanes punya konsep Mesias benar? Pasti dong. Yohanes doktrinnya benar. Yohanes berkhotbah benar nggak? Benar. Mesias kalau datang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya apa? Dia akan membawa pengampunan,
supaya orang bertobat, dan yang tidak mau bertobat, api penghakiman. Itu sebabnya Yohanes menyerukan pertobatan, dan orang yang bertobat dibaptis. Dan mereka yang tidak bertobat, Yohanes memperingatkan, kerajaan sorga sudah dekat, bertobatlah. Kalau enggak, penghakiman akan datang. Jadi Yohanes salahnya apa? Kenapa seolah-olah dia kecewa di sini? Saudara sekalian, Yohanes punya konsep tentang Yesus itu benar. Doktrinnya benar. Ya, dia yang berkhotbah kok, ya kan? Tapi kenapa dia sendiri jadi kecewa? Karena Yohanes tanpa sadar memaksakan Yesus Mesias itu harusnya seperti ini, itu, dan sebagainya. Ya. Dengan kata lain, Yohanes berpikir kalau Yesus adalah Mesias, maka seharusnya yang terjadi, dia tidak masuk penjara. Ya. Kalaupun Yohanes masuk penjara karena menegur Herodes mengambil istri saudaranya, saudara sekalian, seharusnya Yesus segera mengunjungi Yohanes di penjara dong. Namanya pembuka jalan, masa nggak dikunjungi? Yesus nggak kunjungin loh. Atau nggak kunjungin nggak apa-apa. Namanya Mesias, di mana Yohanes buka jalan buat Yesus, seharusnya Yesus itu menegur Herodes terang-terangan, kamu salah, nggak boleh penjarakan Yohanes. Yesus pun nggak tegur. Dalam hal itu ya, tidak menyinggung masalah itu. Wah, sehingga Yohanes tunggu di penjara, ragu mulai ya, dia mulai ada sedikit keraguan. Kok kalau dia Mesias nggak ada tindakan apa-apa ya? Apa dia tidak tahu saya di sini? Pasti tahu gitu kan? Maka Yohanes memberanikan diri menanyakan kepada Yesus. Tapi karena dia di penjara, lewat dua muridnya, tanyakan pada Yesus, apakah kamu itu Kristus? Atau kita masih tunggu orang lain? Oh, ini pertanyaan besar sekali saudara sekalian. Ini pertanyaan dahsyat loh ya. Are you the Christ? Yang khotbah Yesus adalah Mesias, Yohanes. Yang tanya apakah engkau Kristus, dia juga. Dari mulut yang sama, dalam dua situasi yang berbeda. Ini berbalik 180 derajat dari khotbahnya di awal. Saudara bayangkan Yohanes mengalami goncangan, keraguan, sampai sempat kekecewaan. Nah, ini menyadarkan kita apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tokoh rohani yang Yesus katakan tidak ada orang lebih besar dari Yohanes yang dilahirkan perempuan, gak ada. Yohanes is the greatest, paling agung ya, bisa kecewa sama Tuhan. Artinya apa saudara sekalian? Kita pun bisa mengalami goncangan, kekecewaan, dan keraguan dalam momen-momen tertentu. Artinya konsep kita tentang Tuhan, betapa doktrin kita solid, itu gak menggaransi saudara dan saya tidak mengalami kekecewaan loh. Ya, tidak mengalami goncangan. Itu sebabnya kita harus tetap bersandar pada Tuhan, dekat pada Tuhan, rendah hati. Gak bisa bersandar pada pengetahuan dan pengertian kita sendiri. Ada seorang ibu yang janda ya, sudah lanjut usia. Tapi dia menjalankan bisnis almarhum suaminya. Berjalan dengan lancar, tapi usianya sudah agak lanjut. Dia siap menyerahkan bisnis ini yang lancar dan bagus ini di hari tuanya kepada anaknya. Jadi anaknya tinggal teruskan, bisnis ini sudah berjalan dengan baik. Kemarin waktu pandemi, yang dipanggil Tuhan bukan mamanya, anaknya. Satu-satunya yang dipersiapkan meneruskan perusahaan itu. Saudara, saya yakin sebagai orang percaya ibu ini saya bisa membayangkan pukulannya. Saya pikir saya bisa pensiun, saya bisa melayani di gereja, tidak usah pikirin bisnis lagi. Bisnis saya serahkan pada anak, tinggal jalanin, sudah bagus, tinggal take off. Tuhan panggil anaknya. Ini bisa terjadi. Saya tidak kenal ibu itu, saya hanya dengar cerita tentangnya, tapi saya bisa bayangkan sebagai seorang Kristen apa yang ada dalam pikiran dia. Bisa nggak goncang? Bisa sekali. Bisa gak terbersit pikiran, aduh kecewa ya. Bisa juga saudara sekalian. Bisa gak menjadi ragu? Mungkin juga. Tapi intinya apa saudara sekalian? Kalau kita tahu sebetulnya akar kekecewaan itu kita mau paksakan Tuhan masuk pikiran kita yang terbatas. Maka bagaimana kita boleh mengatasi kekecewaan ini? Supaya kita berbahagia dan diberkati. Seperti Yesus katakan. Maka saudara sekalian yang sebaliknya mesti kita lakukan. Bukan memaksakan Tuhan masuk pikiran kita yang terbatas. Tapi justru merelakan diri kita masuk rencana Tuhan yang tidak terbatas itu. Artinya bukan kita suruh Tuhan sesuaikan diri dengan kita. Kita menyesuaikan diri dengan Dia.
Saudara sekalian, Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Artinya apa? Artinya Tuhan punya rencana apa, pikiran dia tidak terbatas, rancangan dia yang begitu agung melampaui pikiran kita ikut ke dia. Kita akan keluar pelan-pelan dari kekecewaan kalau kita melakukan ini. Kalau kita masih bersikeras seperti slide sebelumnya, memaksakan Tuhan masuk pikiran kita akan terus kecewa dan semakin kecewa. Ini yang Yesus maksudkan. Kita kembali merenungkan perkataan Yesus, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara sekalian, bagaimana kita bisa seperti ini? Ya, merasakan sukacita Yesus janjikan ini, tidak menjadi kecewa dan menolaknya. Yang pertama, saudara sekalian, kita harus ingat, Tuhan selalu menopang kita. Ya, ini yang pertama. Suka nggak suka, sadar nggak sadar, kita itu lagi kuat atau lemah, Tuhan sama. Tetap menopang kita. Saudara, orang-orang kudus itu melewati masa kekelaman. Ya, masa kekelaman. Dalam perjalanan rohaninya. Yohanes Pembaptis, ini masa gelapnya nih. Apakah engkau Kristus? Saudara, pikirkan pertanyaan itu dari mulut the great John the Baptist. Ataukah kami mesti tunggu orang lain? Kalau kamu, kenapa nggak ada kunjungan? Kenapa nggak bebaskan? Bicara dong, istilahnya begitu kan, meskipun gak dikatakan demikian. Tetapi saudara saya, apa jawab Yesus? Apakah Tuhan Yesus membentak-bentak? Kasih tahu gurumu ya, di mana imanmu? Dari mulut yang sama, kamu berkata aku Mesias. Sekarang tanya, apakah aku Mesias? Itu tidak benar. Bukan begitu jawaban Yesus. Tuhan Yesus dengan lemah lembut menopang kita melewati masa-masa gelap, termasuk kepada Yohanes Pembaptis yang goncang. Saudara, kita kalau lihat barang sudah rusak, cenderungnya kita betulin apa buang. Jujur, saudara sekalian. Mayoritas kita, saya rasa di zaman sekarang ini ya, buang. Buang. Beli barang baru lebih up to date ya, lebih updated dan bisa cicil. Betulin barang lama cash. Mana ada betulin barang cicil? Ini berapa dibetulin sekian? Boleh cicil nggak? Nggak ada, saudara sekalian. Cicil itu hanya untuk barang baru, kita buang. Kita buang, saudara sekalian, kemungkinan besar. Barang yang sudah tidak berfungsi, yang sudah kurang berfungsi, kita buang. Kita nggak betulin. Tapi Tuhan, kalau anaknya goncang, nggak ada yang dibuang. Dibetulin. Meskipun sudah cacat sekalipun. Tidak ada yang dibuang. Itu artinya Tuhan menopang kita. Tuhan terus menopang kita dengan kelemah lembutannya. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata apa? Siapa sih pelayanan dia itu? Apa sih pelayanan dia? Di dalam Matius 12 ayat 20, kalau saudara boleh buka Alkitab saudara. Yesus berkata begini. Buluh terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang hampir padam tidak akan dipadamkannya. Yohanes Pembaptis waktu itu seperti api sudah mau mati. Sudah down sekali. Apakah Yesus beginiin sekalian? Biar mati sekalian? Enggak. Lalu kemudian seperti tanaman di ladangnya sudah terkulai. Cabut aja. Kalau sudah lemas gitu cabut. Ya kan berarti kan memang sudah menuju kematian. Tidak. Firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata, aku tidak akan patahkan bulu yang sudah lemas begini. Kalau api sudah mau mati, aku tetap pertahankan. Jangan sampai mati. Begitulah juru selamat kita. Menopang kita melewati masa-masa yang sulit dengan kelemah lembutannya sebagai gembala. Saudara sekalian, Tuhan Yesus menopang iman Yohanes. Dia tidak menghardik Yohanes. Ya, dia cuma memberitahu kepada kedua muridnya, kasih tahu pada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Saudara, luar biasa sekali ya, kesabaran Tuhan itu melampaui kesabaran kita. Kelemah lembutan Tuhan juga jauh melampaui kekecewaan kita. Bahkan yang luar biasa, kalau kita baca saudara sekalian, Yesus tetap melihat hal yang baik di dalam diri Yohanes. Kita kalau baca terus, tadi Lukas 7, kita teruskan ayat setelah Yesus ngomong berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Lalu kembali kan, kedua murid Yohanes, Yesus ngomong lagi tentang Yohanes, ayat 24. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Wah, luar biasa.
Maksudnya apa saudara sekalian? Kamu mau ke padang gurun kan, kelihat Yohanes tinggalnya di padang gurun kan. Kamu mau lihat apa? Buluh yang goyang? Yesus bilang enggak. Yohanes bukan orang yang disuap, dipuji-puji bisa begini. Dia orang yang kuat. Saudara, kita baca Yohanes kan bukan orang yang kuat. Dia tanya Yesus Mesias atau enggak, atau kita mesti tunggu orang lain. Dia berarti kan ragu kan. Tapi di mata Yesus, Yohanes is a strong man. Apakah kamu ke padang gurun, untuk apa kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Yohanes juga bukan orang yang manja. Dia berpakaian bulu unta. Orang yang berpakaian indah dan hidup mewah di tempatnya istana raja? Bukan. Jadi di tengah kelemahan Yohanes yang mempertanyakan apakah Yesus Mesias, Tuhan Yesus masih beritahu pada orang. Orang ini namanya Yohanes Pembaptis, strong. Nggak bisa digoncang oleh suap, nggak bisa. Orang ini tahan menderita. Hidup di padang gurun dengan pakaian dari bulu unta. Bukan pakaian indah, hidup mewah di istana raja, pakaian halus. No. Saudara, luar biasa, Tuhan Yesus masih melihat nilai positif pekerjaan Tuhan dalam diri Yohanes Pembaptis. Di tengah keraguannya. Saudara, ketika kita mengalami pergumulan, goncangan, doa yang tidak dijawab, masalah keluarga mungkin, atau apapun juga, lihat dan ingat ya, Tuhan Yesus itu terus menopang kita dengan kelemah lembutannya. Dia tidak membuang barang yang rusak, orang yang rusak ya. Dia membetulkan, dia memperbaiki. Dan ada hal-hal yang indah Tuhan sudah kerjakan dalam diri kita, Tuhan tidak tutup mata. Saudara, banyak orang memang ketika jaya diingat, ketika dia tidak jaya lagi dibuang. Dibuang, saudara sekalian. Ada seorang orang bapak ya berkata kepada saya, sharing, dia berkata, saya khawatir anak saya bekerja loh di luar negeri. Kenapa? Kenapa Pak bukannya bangga anaknya bekerja di luar negeri? Kalau dia sudah umur 50, dia pasti digeser, digantikan dengan anak 23 tahun. Karena pengeluaran sudah terlalu tinggi. Sementara ilmu sudah terlalu maju, dia nggak up to date, yang ini up to date baru lulus. Singkirkan. Begitulah dunia. Dunia seperti itu. Sampai umur tertentu singkirkan. Karena sudah tidak terlalu efektif. Tidak terlalu produktif. Gantikan dengan yang mudah, lebih murah dan up to date. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Luar biasa Tuhan kita. Tetap menopang kita melewati masa-masa yang sulit. Maka saudara, jangan sampai kita tenggelam dalam kekecewaan sampai menolak Tuhan. Ketika kita mengalami kegoncangan, kebingungan, bawa semua itu kepada Tuhan. Jangan malu mengakui kebingungan, kelemahan kita. Yohanes pun tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah Engkau Kristus? Apakah Engkau atau kami harus menantikan seorang yang lain? Saudara, Mazmur 51 ayat 19 berkata, apa itu? Korban sembelihan yang Tuhan berkenan. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina ya Allah. Jadi kalau kita mau datang pada Tuhan bawa apa? Tuhan, terima kasih hari ini pelayananku berhasil. Ya itu bagus. Tuhan, terima kasih hari ini aku bisa memberikan persembahan, puji Tuhan. Tapi kalau kita kecewa, berani gak bawa itu kepada Tuhan? Harus berani. Karena korban sembelihan yang harum adalah jiwa yang hancur. Ketika jiwamu hancur dan goncang, bawalah itu kepada Tuhan. Broken spirit ya, adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pandang hina. Kita kalau datang pada orang ya, mengatakan, aduh saya kecewa, saya gini. Kamu lemah, you are weak, manja kamu. Itu kata orang kan. Kita pada Tuhan datang seperti itu, gak pernah begitu Tuhan responnya. Daud sudah berdosa, melakukan dosa ya, dosa yang sangat ya menyedihkan sekali ya, merugikan orang, yaitu berzina dengan Betsyeba. Dia menulis Mazmur 51. Daud mengalami hati yang hancur, patah dan remuk, tidak kau pandang hina ya Tuhan. Kalau kita ngomong sorry ya berkali-kali pada pasangan kita, dia bisa ngomong begini tuh. Gak ada maaf bagimu. Bisa saudara sekalian.
Tapi bagi Tuhan gak pernah keluar kata-kata itu. Hati yang remuk tidak kau pandang hina. Jadi seperti Yohanes Pembaptis, ketika kita mengalami goncangan kekecewaan, tanya sama Tuhan Yesus. Jangan melari dari dia. Jangan menjadi apatis, menjadi cuek, jadi anti, saudara sekalian ya. Justru datang pada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan Yesus adalah gembala yang terus menopang kita dengan kelemah lembutannya. Dan deep down saya percaya Yohanes tidak ragu. Pada akhirnya meskipun dia melewati goncangan, deep down dalam hati terdalam dia tetap percaya Yesus Mesias. Tapi dia perlu mendengar dari mulut Yesus sendiri. Dan dia ingin menyatakan, bertanya, Tuhan kenapa gak kunjungin saya? Kenapa tidak do something ya? Saya di penjara, Tuhan tahu saya nggak salah. Saya menegur itu tugas saya. Saya masuk penjara itu resiko, tapi dikunjungin dong. Saudara sekalian, Yohanes dikuatkan oleh Tuhan dengan jawabannya. Yang kedua, apa yang kita pelajari saudara sekalian, bagaimana kita bisa tetap ya mengikut Tuhan di tengah goncangan, kekecewaan dan sebagainya. Kita harus ingat kebenaran yang kedua, yaitu kita tidak pernah sendiri. Saudara perhatikan, semua tahu Tuhan Yesus dan Yohanes itu dekat. Lahirnya dekat ya, besarnya juga dekat, begitu kan ya. Dalam pelayanan dekat, Yohanes itu isi pelayanannya memberitakan tentang Yesus. Kalau benar Tuhan Yesus tidak peduli pada dia, seharusnya setelah Yohanes di penjara, Yesus menyingkir. Tidak. Alkitab mengatakan setelah Yohanes mati baru Yesus menyingkir. Artinya apa? Yesus mengambil risiko, saya tetap di daerah situ. Saya nggak kunjungin Yohanes. Saya tidak bicara kepada publik tentang Herodes dan sebagainya, belum. Tapi setelah Yohanes mati, Yesus menyingkir. Artinya apa? Tuhan tidak menjauh dari Yohanes. Ada nggak resiko Yesus ditangkap di daerah situ? Ada. Tapi dia ambil resiko itu. Jadi kita tidak pernah sendiri, saudara sekalian ya, di dalam pergumulan kita, di dalam kita mengalami goncangan, di dalam kesulitan apapun, Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan dekat seperti Yesus melayani di daerah situ. Dan kita punya Roh Kudus sebagai orang percaya. Kita selalu bisa berdoa pada Tuhan, memohon padanya, dikuatkan. Bahkan Roma 8 mengatakan, kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi Roh Kudus yang berdoa bagi kita kepada Tuhan. Dengan keluhan yang tidak terucapkan. Kita nggak pernah sendiri. Meskipun kita bisa merasa tersendiri, saudara sekalian. Kita tidak pernah sendiri karena Tuhan selalu beserta kita. Dan jangan lupa, kalau Yohanes mengalami ini, saudara dan saya bisa juga. Kita tidak pernah sendiri karena saudara seiman kita juga mengalami pergumulan yang sama. Saudara, iblis menyerang kita dengan keraguan dan kekecewaan seperti dia menyerang Yohanes Pembaptis. Jadi kita sebagai sesama saudara seiman punya musuh yang sama, yaitu iblis. Dan kita bisa mengalami pengalaman yang sama. Itu sebabnya dalam 1 Petrus 5 ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, itu lawanlah iblis ya. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di dunia menanggung penderitaan yang sama. You're not alone. Jangan kalah oleh kekecewaan dan keraguan ya. Lawanlah iblis. Sebab saudaramu semua di dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, kita ingat, kita nggak pernah sendiri karena Tuhan bersama kita. Tapi jangan lupa, yang kita alami orang lain juga alami. Banyak orang kecewa sama Tuhan karena dia berpikir tanpa sadar, dari 7 miliar, 8 miliar manusia, cuman dia paling malang. Ada nggak orang seperti saya malangnya? Ya, banyak orang berpikir begitu. Dia kecewa pada Tuhan ya. Semua teman saya lancar. Semua dapat pekerjaan. Anaknya semua lulus dengan baik. Ada nggak orang seperti saya? Pandangan dia cuma berapa puluh orang di sekitarnya. Tapi firman Tuhan mengatakan semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita sebetulnya nggak pernah menderita seorang diri, saudara sekalian. Tuhan bersama kita dan ada juga yang menderita seperti kita, bahkan lebih buruk daripada kita. Yohanes Pembaptis yang begitu agung ya, dipuji oleh Tuhan Yesus sendiri, mengalami kegoncangan dan pergumulan. Apa cuma dia sendiri? Bukan. Ayub bisa nggak merasa dari semua orang seluruh dunia saya paling begini ya, kondisinya paling mengasihkan. Kenapa? Dari atas sampai bawah semuanya hilang. Harta, hamba, anak, sampai sekarang
istri pun mengecam saya. Bisa saudara sekalian. Paulus, bisa nggak? Dari semua rasul paling sering pulang, keluar masuk penjara saya. Bisa. Kita kalau bandingin sama orang, lalu merasa diri jadi orang paling malang, itu bisa sekali. Tapi nggak begitu kenyataannya. Banyak orang menderita seperti kita. Dan kita tidak pernah sendiri, karena kita ada penyertaan Tuhan. Dan ingat, kita menghadapi tantangan dan musuh yang sama, yaitu iblis. Maka saudara sekalian, satu hal ya, Yohanes Pembaptis, Ayub, Paulus dan sebagainya, Elia mengalami berbagai tantangan. Tapi satu hal yang mereka lakukan, tetap ikut Tuhan sampai akhir. Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, kalau ditanya kepada orang seperti Yusuf, ya kan, sakit hati nggak? Sakit hati. Ya kan, kepada Paulus, kepada Ayub, tapi mereka tahu mereka tidak sendiri. Mereka berdiri dalam satu long line ya, pahlawan-pahlawan iman. Sama kok kehidupan mereka mirip-mirip. Nggak ada yang lancar saudara sekalian. Pahlawan iman Ibrani 11 kasih tahu saya siapa yang lancar. Habel, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa. Siapa di daftar itu yang lancar hidupnya? Justru itu diberikan untuk menguatkan pembaca Ibrani dan kita. Dalam segala situasi apapun, kita tidak pernah sendiri. Kita mempunyai saksi yang begitu banyak bagaikan awan. Marilah kita tetap berlari dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara sekalian, itu kebenaran yang kedua. Yang ketiga, kita harus ingat, Tuhan tetap bekerja. Kita kembali ke ayat yang kita baca di awal, Lukas 7 ayat 22. Ketika Yohanes kirim dua muridnya tanya, apakah engkau Mesias? Jawaban Yesus, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Apa jawaban Yesus kepada pertanyaan Yohanes? Aku masih bekerja. Janji Tuhan sedang digenapi. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Gak kepengaruh. Pekerjaan Tuhan dalam diri kita tidak bisa ditentukan oleh mood kita. Kita berasa Tuhan gak bekerja. Faktanya Tuhan bekerja. Kenapa Yohanes bisa berpikir demikian, saudara sekalian? Karena dia di penjara. Kok Tuhan tidak do something ya? Apa Tuhan masih bekerja? Jawaban Yesus, masih. Masih. Kamu kasih tahu Yohanes, orang buta melihat, itu pekerjaan Tuhan. Ya, orang lumpuh berjalan, itu pekerjaan Tuhan. Beritahu Yohanes apa yang kamu lihat. Ya, I'm still working. Tuhan tetap bekerja. Saudara, apakah Yohanes tidak tahu hal ini? Sebetulnya dia tahu sekali. Kenapa dia tanya? Kenapa jawaban Yesus bukan sesuatu yang baru, betul kan? Yohanes tahu Yesus itu Mesias, membuka mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, menyembuhkan orang sakit. Kenapa jawaban Yesus sama? Saudara, ini artinya apa? Seringkali kita nggak perlu firman Tuhan yang baru. Nggak perlu kita konsep yang baru. Kita hanya perlu diingatkan hal yang selama ini kita sudah tahu, tapi kita lupa. Jawaban Yesus cuma mengulangi apa yang Yohanes sudah tahu. Itu kutipan ya, kalau saudara lihat ya, itu dari Yesaya 42 ayat 6 sampai 7. Itu adalah penggenapan janji Tuhan ketika Mesias datang. Jadi ingat, ketika mata kita lihat belum ada solusi, mata kita lihat belum ada jalan keluar, iman kita harus percaya Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8:28. Secara misterius. Tuhan tetap bekerja. Tuhan bekerja pada kita, gak mesti dia lapor dan update kita setiap saat dong. Nak, hari ini aku sudah sampai. Dia Tuhan. Yang update itu kita update dia. Tuhan tidak perlu update kita bahwa dia bekerja dari detik ke detik ya. Kita hanya diminta percaya, beriman, bersandar. Karena dia Tuhan. Artinya apa? Dia gak lapor ke kita lapor dia, saudara sekalian. Dan itu adalah kepercayaan kita, keyakinan kita, yaitu Yesus tetap bekerja dalam segala keadaan. Dalam Yohanes 5 ayat 17 Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kapan Tuhan berhenti kerja? Saudara sekalian, itu sebabnya kita mau ingat kebenaran yang ketiga ini. Tuhan tetap bekerja meskipun kita gak berasa.
Karena Tuhan nggak mesti lapor kita. Tapi percayalah, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Itu kata-kata Yesus. Yang keempat, saudara sekalian, kita perlu belajar mengikuti waktu Tuhan. Artinya apa? Terimalah kedaulatan Tuhan. Kita percaya doktrin kedaulatan Tuhan. Aplikasinya apa? Kalau Tuhan berdaulat, dia yang tentuin waktunya dong. Kalau kita yang atur waktu dia nggak berdaulat, saudara sekalian. Aplikasi yang paling nyata orang yang percaya doktrin kedaulatan Tuhan adalah mengikuti, menantikan waktu Tuhan. Saudara bayangkan seorang pegawai yang berkata, seorang sopir dikatakan, Pak, kamu tunggu ya, saya ada rapat di dalam. Nanti setelah selesai, saya telepon kamu jemput saya di sini. Saudara, tuannya itu berdaulat dong. Sopir nggak bisa berkata, lama bener. Rapat apa sampai 5 jam? Dia nggak ada hak ngomong seperti itu. Saudara, kita kalau sungguh percaya kepada kedaulatan Tuhan, ya, doktrin kedaulatan Tuhan, ya, kita harus sabar tunggu waktu Tuhan. He is God, bukan kita. Kenapa Yohanes jadi goncang dan sedikit kecewa? Karena dia mengharapkan Yesus tolong secepatnya. Dia mengharapkan Tuhan Yesus segera mengalahkan Herodes. Kan dia katakan Mesias datang membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Roh Kudus saya sudah lihat, apinya mana? Kok lawan saya menang? Dia masukkan saya ke penjara karena saya itu tegur dia dengan kebenaran. Kenapa apinya nggak datang? Waktu Tuhan yang terbaik. Saudara sekalian, ini adalah masa anugerah. Ketika Yesus melakukan itu masa anugerah. Penghukuman itu nanti menuju ke dalam Yesus yang kedua kali. Saudara sekalian, Yohanes belajar mengikuti waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu sempurna, saudara sekalian ya. Setiap momen tidak ada yang sia-sia, sekalipun seperti Yohanes menunggu di penjara. Rasul Paulus di penjara bolak-balik. Tulis 4 surat di penjara. Tapi dia berkata apa? Aku selalu bersuka cita setiap kali aku mengingat kamu. Bersuka cita senantiasa, sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Saudara, ada satu buku ditulis oleh seorang berkulit hitam ya. Namanya Buck O'Neil. Judulnya bagus sekali, I Was Right on Time. Ini apa buku ini, saudara sekalian? Itu zaman itu dia adalah seorang pemain baseball. Tahun 45, tahun 30-an lah begitu ya. Dia pemain baseball, tapi dia kulitnya warna hitam di Amerika. Ya kan? Artinya karena dia di Amerika, dia didiskriminasi, tidak boleh main di baseball dengan orang kulit putih. Singkat cerita, tahun 47 boleh. Sayang sekali, too late, dia udah tua. Tahun 47 begitu diperbolehkan orang hitam boleh main baseball dengan orang putih, dia sudah tua gak bisa main. Teman-teman seumurnya banyak yang sakit hati tinggalkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak cepetin waktunya? Hari tua kita tidak ada investment, tidak ada penghasilan apa-apa. Nggak pernah bisa menoreh sejarah. Kenapa Tuhan tidak bikin diskriminasi itu dihapus tahun 30 atau 35? Kenapa 47 tunggu kita sudah tua nggak bisa main? Saudara, O'Neil ditanya, apa kamu menyesal? Waktu Tuhan terlambat ya dalam hidup kamu ya. Tahun 47 baru di cancel itu peraturan. Kamu udah too old gitu kan. Saudara, O'Neil orang Kristen yang baik sekali. Ya, dia berkata gini, jangan nangis buat saya. Saya tidak terlalu awal, I'm not too early. Ya, waktu Tuhan itu sempurna, maka dia kasih judul buku apa? I Was Right on Time. Bagi dia, Tuhan memakai dia justru untuk menjebol diskriminasi itu. Meskipun dia nggak main, peraturan itu runtuh tahun 47. Dia nggak merasa buang-buang waktu. Teman-temannya banyak yang pahit, saudara sekalian. Dia mengatakan, saya tidak punya kisah yang pahit. Saya merasa dan saya yakin saya sudah diberkati oleh Tuhan. Ini orang Kristen yang baik. Ya. O'Neil, alasannya apa? Dia percaya kedaulatan Tuhan. Waktu Tuhan, the best. I was right on time. Bagi manusia, kamu gak nyesel. Kamu gak rasa Tuhan terlambat, gak tolong kamu. No. Tuhan selalu tepat waktunya. Saya gak pernah pahit. Gak pernah menyesal, jangan nangis buat saya. Buku ini menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang kulit hitam yang merasa sakit hati juga dikuatkan untuk tetap percaya pada Tuhan.
Saudara sekalian, ini yang keempat. Yang kelima, minta hikmat dari Tuhan. Ketika ekspektasi kita tidak sesuai realita, kita bisa kecewa. Tapi ingat, tidak ada situasi di mana kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Kita pasti bisa memuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan bisa pakai kekecewaan kita untuk kemuliaannya. Sungguh saudara sekalian, Yohanes Pembaptis ada sedikit kecewa kan? Ada sedikit ragu kan? Tapi melewati proses itu Tuhan pakai keraguannya, kekecewaannya untuk memuliakan Tuhan pada akhirnya. Entah bagaimana cara Tuhan yang misterius bekerja, tetapi kita minta hikmat kepada Tuhan. Kalau doa kita belum dijawab, keadaan kita belum berubah, kita terus tanya pada Tuhan. Tuhan kapan? Tuhan mohon anugerah belas kasihan-Mu. Tapi yang paling penting saudara sekalian ya, ketika kita minta hikmat dari Tuhan, sebelum situasi kita berubah, diri kita itu diubah. Itu yang Tuhan mau ya. Yohanes Pembaptis ragu dan kecewa. Kapan situasi berubah? Saya masih di penjara. Tapi Yesus mengingatkan dia, rencana Tuhan tetap berjalan. Dan apa yang berubah? Cara pandang Yohanes Pembaptis. Tidak lagi dicatat di Alkitab. Setelah itu Yohanes Pembaptis komplain, berubah posisi, meragukan Yesus. Tidak. Tuhan mengubah pikirannya. Tuhan memberikan dia hikmat. Saudara, salah satu cara kita untuk mengatasi kekecewaan adalah dengan mengubah perspektif kita tentang Tuhan. Itu perlu sekali ya. Kita perlu hikmat Tuhan. Ada seorang yang suka terbang dengan balon udara. Satu hari rencana terbang yang sudah dipersiapkan setahun itu gagal. Kenapa saudara sekalian? Cuacanya buruk. Lalu orang bertanya pada dia, kamu kecewa nggak? Hari ini kamu sudah persiapan 1 tahun ternyata nggak bisa terbang. Dia menjawab, nggak begitu kecewa. Kenapa? Saya pikir-pikir ya, kalau cuaca buruk kayak gini, mendingan saya di darat sambil mikir-mikir ya sayang sekali saya nggak bisa terbang ya. Tapi saya di darat. Atau sebaliknya, saya udah di udara cuaca buruk ya. Waduh, gimana kapan mendaratnya ya? Lebih baik mana dia tanya. Itu beda perspektif kan saudara sekalian. Saya lebih baik ada di darat mengharapkan ada di udara. Daripada saya sudah di tengah udara mengharapkan saya mendarat dengan selamat. Itulah perspektif. Kita minta hikmat kepada Tuhan supaya kita boleh melihat dari sudut pandang yang Tuhan mau kita lihat. Saudara, ekspektasi itu memang kerinduan dan impian kita. Ya, tetapi realita adalah kehendak Tuhan. Dan kita tahu Tuhan Yesus datang pada waktu yang ditentukan. Melayani di zaman Yohanes Pembaptis. Yohanes kemudian sudah dipanggil oleh Tuhan. Kemudian Yesus terus melayani sampai akhirnya dia mati dan bangkit. Menggenapi seluruh rencana Tuhan. Sebab itu kita mohon hikmat kekuatan dari Tuhan. Yang tidak pernah gagal dan tidak pernah terlambat. Always right on time. Ya. Supaya pikiran kita ini, perspektif kita ini diubahkan. Saudara, hanya dengan 5 prinsip kebenaran ini ya, kita bisa ditolong, dikuatkan. Tetap mengikut Tuhan dengan sukacita. Tidak sampai jatuh dalam kekecewaan, melainkan berbahagia dan diberkati karena kita tidak kecewa kepada Tuhan. Jadi ingat 5 poin yang kita sudah belajar pada saat ini ya. Bahwa Tuhan tuh tetap menopang kita dengan kelemah lembutannya. Ya kan? Dan kita tidak pernah sendiri. Dan Tuhan tetap bekerja apakah kita sadar atau tidak. Dia tidak lapor pada kita. Nah, kalau kita percaya pada kedaulatan Tuhan, nomor 4, ikuti waktu Tuhan. Dia Tuhan. Yang kelima, minta hikmat Tuhan. Supaya kita boleh melihat apa yang terjadi, keadaan kita sekarang ini dengan sudut pandang yang benar. Karena hanya dengan demikian kita sungguh mengalami berkat yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 7 ayat 23. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kitalah orang yang berbahagia itu. Dan kitalah yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengakui Tuhan secara jujur. Kami seringkali ada masa-masa lelah, ragu, bahkan kecewa di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Kami seringkali punya ekspektasi, pengharapan, namun kenyataannya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi dan impian harapan kami.
Tapi kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan siapa yang kami punya. Kami punya Tuhan yang menopang kami sebagai gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, dengan kelemah lembutan-Mu, Engkau tetap sabar menolong kami, membangkitkan kami, membangunkan kami, dan menguatkan kami di tengah kelemahan kami. Tuhan tolong supaya kami boleh ingat selalu kami tidak pernah sendiri, ada penyertaan-Mu. Dan Engkau tetap bekerja sekalipun kami tidak merasakan dan melihat, iman kami bisa percaya pekerjaan-Mu tetap berjalan. Dan Tuhan tolong kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, mengakui Tuhan, dan memohon hikmat daripada-Mu. Supaya kami boleh melihat dengan sudut pandang yang Tuhan mau kami lihat. Pakai setiap kami ya Tuhan, dan tolong setiap kami yang ada di sini. Mungkin ada di antara kami yang mengalami goncangan, persoalan. Mungkin ada di antara kami yang terus bertanya-tanya. Kami mohon kekuatan, anugerah belas kasihan Tuhan yang mengalir dari salib Kristus menopang setiap kami. Sehingga kami boleh tetap mengikut Tuhan dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur, penuh semangat. Dan tidak jatuh di dalam keraguan, tidak digoncangkan oleh kekecewaan atau oleh apapun juga. Karena kami percaya Tuhan, berbahagialah, diberkatilah kami yang tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.